Halo Sobat Rendah semuanya, balik lagi nih bareng saya Zaki yang pastinya di YouTube Reksadana Kukom. Hari ini saya seneng banget, kenapa? Karena kita bakal ngebahas lagi nih seputar reksadana dan juga pastinya seputar finansial. Hari ini kita bakal ngupas tuntas nih. Apa judul kita tema hari ini, yaitu kapan waktu yang tepat buat beli dan juga jual reksadana. Mungkin Sobat Rendah semuanya udah bertanya-tanya atau bingung dan segala macamnya, gimana sih kapan waktu yang tepat buat jual reksadana atau kapan waktu yang tepat buat beli. Nanti itu kita bakal kupas tuntas semuanya, dan pastinya saya nggak sendirian karena ada Pak Jeff yang bakal ngejawab semua pertanyaan tersebut. Boleh Pak Jeff kenalin dulu nih ke Sobat Rendah semua. Halo Sobat Rendra, salam kenal. Nama saya Jeffrey, saya adalah Direktur Marketing dari PT Sinhan Asset Management Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, di mana kita semua akan bahas ya, mitos-mitos atau kegalauan para nasabah pemula terutama mengenai kapan harus masuk reksadana. Iya, nanti kita bakal bincang-bincang banget nih Pak Jeff, kali lebar deh pokoknya, semuanya kita jelasin. Iya. Kita bakal jawab semuanya untuk Sobat Rendah semua. Nah, sebelum masuk nih Pak, apa sih sebenarnya reksadana itu sendiri nih? Mungkin banyak Sobat Rendah yang belum tahu nih atau baru mau mulai berinvestasi di reksadana. Oke, untuk sekedar gambaran saja, reksadana itu adalah sebuah produk instrumen keuangan yang diciptakan untuk supaya para masyarakat itu bisa bersama-sama berinvestasi di suatu wadah yang legal, yang resmi dan aman, diawasi oleh OJK, dikelola oleh manajer investasi yang terpercaya. Manajer investasi pun harus di-license, harus diberikan pelatihan, dan lain sebagainya. Berbeda kalau kita nitip uang kepada teman-teman atau saudara atau mungkin kolega yang mahir di investasi, itu kan tidak resmi ya teman-teman ya. Tapi kalau melalui reksadana itu wadahnya resmi, semua ada badan hukumnya. Oke, berarti semua udah ada badan hukumnya, jadi kayak udah secure lah artinya. Betul. Ya Pak ya. Oke, menarik nih Pak. Lalu apa aja sih Pak yang harus diketahui investor nih agar nggak gegabah atau salah langkah nih sebelum berinvestasi reksadana gitu? Oke, baik lagi, karena ini sifatnya investasi yang kolektif ya, bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Investasi di dalam wadah ini adalah investasi yang ditujukan untuk jangka panjang, teman-teman. Jadi bukan seperti kita trading saham yang bisa tektokan, bisa scalping, atau bisa cari cuan dalam waktu singkat. Di reksadana bukan tempatnya untuk seperti itu, karena memang ditujukan untuk investasi jangka panjang. Seberapa jauh jangka panjang yang saya katakan di sini, itu sebenarnya tergantung dari profil masing-masing individu. Tapi pada sejatinya jangka panjang itu saya berbicara mengenai 3-5 tahun, sampai 10 tahun bahkan. Mungkin kalau untuk orang Indonesia, jangka panjang itu sebulan kali ya. Karena terbiasa pengen yang cepat. Tapi kita harus lihat dulu bahwa ini sebenarnya untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita mau menempatkan investasi untuk yang benar-benar kebutuhan di masa mendatang, baik itu untuk sekolah anak, untuk menikah, untuk membeli rumah, ini tempat yang tepat. Oke, berarti harus tahu dulu nih tujuannya apa, Ya. Terus mau investasi apa juga segala macam, mau berapa tahun dulu nih, ada yang setahun, ada yang 3,5 tahun, atau mau 5 tahun, itu balik lagi ke investornya ya Pak ya? Betul. Oke, menarik nih, jadi harus tahu dulu nih tujuannya apa nih buat Sobat Rendah semuanya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin jenis-jenis reksadana nih Pak, apa aja sih? Boleh dijelasin nggak Pak? Reksadana itu dicoba dibuat untuk memenuhi kebutuhan setiap nasabah ya, setiap investor. Jadi tadi saya bilang sejatinya untuk jangka panjang. Tapi ada juga reksadana yang dibuat untuk jangka pendek. Karena kan bagaimanapun kita harus cari ya potensi di mana masyarakat itu butuh, kita coba sampaikan di situ. Nah, reksadana itu pada umumnya dibagi 4. Yang pertama adalah reksadana yang berjenis namanya pasar uang. Kenapa disebut pasar uang? Karena isinya adalah instrumen-instrumen money market pada umumnya. Kalau kita kenal, itu instrumen yang sangat jangka pendek. Jadi ini memang ditujukan untuk investor yang mau simpan dananya tapi jangka pendek. Dan itu resikonya sangat rendah, bahkan hampir nol. Bukannya saya bilang tidak ada resiko, semua ada resiko di dunia ini ya. Kita nafas saja ada resiko. Tapi kalau untuk investasi di wadah yang pasar uang ini adalah yang paling minim sekali resikonya. Yang kedua adalah reksadana yang namanya pendapatan tetap. Nah, seperti namanya, bukan berarti dia memberikan pendapatan tetap. Tetapi ini adalah wadah reksadana yang isi dari aset-asetnya adalah instrumen yang memberikan pendapatan tetap. Jadi, seperti kita tahu isinya adalah deposito dan obligasi. Bisa obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, reksadana saham.
Ya seperti dengan namanya berarti isinya saham ya Mas ya. Tapi kalau yang keempat namanya campuran. Nah campuran ini reksadana yang paling fleksibel untuk orang yang mungkin mau mencoba. Ya, paling fleksibel karena isinya bisa saham, bisa pendapatan tetap, bisa juga pasar uang. Dan manajer investasi itu diberikan keleluasaan untuk bisa mengatur kapan waktu yang terbaik untuk masuk saham, kapan terbaik untuk masuk obligasi. Nah, ini reksadana yang paling fleksibel. Jujur sebenarnya yang paling diminati adalah namanya reksadana campuran ini. Karena buat nasabah jadi bisa mencoba namanya saham itu seperti apa, bisa mencoba obligasi seperti apa melalui wadah investasi ini. Oke, berarti kita tadi notes ya, ada 4 jenis reksadana ya. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Iya, betul. Oke, itu balik lagi nih ke Sobat Renda, mau gimana lagi tujuannya dan juga profil resikonya ya Pak ya? Betul. Oke, menarik. Tapi Pak, kalau kita kan udah timbul nih perasaan kayak, aduh mau berinvestasi reksadana nih. Terus udah ada keinginan nih kayak membeli reksadana. Bagaimana sih cara membeli reksadana itu sendiri Pak? Selain kita tentukan untuk jangka pendek atau jangka panjang ya, kita lihat produk yang jangka panjang kita cocoknya di 10 tahun kah, apa yang 5 tahun kah, atau yang 3 tahun kah. Nah, kalau untuk jangka panjang sekali, memang sebaiknya di reksadana saham. Kenapa? Karena walaupun reksadana saham itu berisi aset saham yang sangat volatile, ya gonjang-ganjing, tetapi pada long term, pada jangka panjang itu selalu memberikan imbal hasil yang positif. Karena gimana pun indeks ataupun saham pasti arahnya ke atas. Di tengah jalan pasti ada namanya turun ya, namanya volatilitas, namanya goncangan karena financial crisis, karena pandemi dan lain sebagainya, tapi tetap ujung-ujungnya kembali. Nah, jadi lawan dari reksadana saham itu adalah waktu. Makanya tadi saya bilang ini harus dengan jangka yang panjang. Tapi ketika kita semua mau investasi yang jangka lebih menengah ke bawah untuk jangka pendek, maka lebih baik kita alokasikan ke pendapatan tetap, lebih ke alokasikan ke pasar uang. Pasar uang itu benar-benar hanya jangka pendek. Kalau boleh saya bilang lebih ke pengganti deposito ya Mas ya. Ketika deposito itu adalah instrumen yang di lock, harus ditahan sesuai kontraknya sebulan 3 bulan. Pasar uang itu sangat fleksibel, bisa kapanpun dicairkan, kapanpun bisa masuk dan memberikan imbal hasil lebih baik daripada deposito sendiri. Wow, oke. Nah Pak, kita nanti pertanyaan lagi nih. Mungkin dari ini poin kita nih ya Pak ya. Lalu kapan sih Pak waktu yang tepat untuk beli reksadana itu? Apakah ada waktu tertentu atau enggak nih Pak? Gimana tuh Pak? Nah, karena reksadana itu sifatnya untuk simpenan ya Mas. Benar. Ya, untuk jangka panjang, benar-benar untuk investasi. Saya lebih sarankan untuk reksadana itu diberi secara berkala. Oke. Ya, lebih baik secara bertahap ketika kita dapat rezeki, dapat gaji, kita sisihkan. Karena untuk tabungan benar-benar. Kalau misalkan itu untuk yang pasar uang, maksud saya untuk jangka pendek gitu ya, itu sih kapanpun boleh masuk. Karena kita mau masuk hari ini, besok, tahun depan sama aja. Tidak ada urusan untung ruginya. Karena toh semuanya akan garis lurus ya seperti deposito. Tapi ketika kita berbicara yang saham, campuran, pendapatan tetap, maka lebih baik itu sifatnya adalah berkala. Oke, berarti lebih baik ya berkala lah ya. Tapi kalau nggak konsisten ya percuma ya Pak ya. Betul. Jadi yang pentingnya harus konsisten juga ya Pak ya. Betul, karena ini kita anggap sebagai dana tabungan, pengganti tabungan gitu ya. Ketika kita dapat gaji, mungkin 10%, 20% boleh kita sisihkan di reksadana pilihan saudara. Oke, nah menarik nih Pak. Anggap kita udah beli reksadana nih Pak. Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi nggak Pak? Investor itu agar bisa lebih optimal lagi nih reksadana yang dibelinya. Sebenarnya kita, karena ini bentuknya investasi jangka panjang ya, kita tidak perlu untuk memperhatikan dari waktu ke waktu. Beda seperti kalau kita beli saham, kita liatin gitu ya, kapan untung, kapan harus keluar dan masuk. Ketika reksadana itu lebih, reviewnya lebih jangka panjang. Jadi kita review bisa 6 bulan sekali, setahun sekali. Nah, biasanya kita review itu paling ideal adalah setahun sekali. Ketika kita lihat apakah sesuai yang kita beli itu dengan rencana kita. Kalau misalkan kita beli untuk jangka panjang ya, kita beli untuk jangka panjang pasti kan mengharapkan profitnya cukup besar. Kita lihat setelah setahun ternyata returnnya tidak naik gitu ya, atau malah minus. Kita boleh bandingkan dulu dengan kompetitor, bandingkan dengan mungkin indeks saham sendiri. Apakah memang dalam kondisi yang terpuruk atau memang kondisinya baik-baik saja. Kalau ternyata kondisinya memang baik-baik saja sementara reksadana yang kita beli itu tidak berhasil gitu ya, tidak bagus, berarti tanda tanya. Mungkin memang kita kurang baik untuk memilih produknya. Tapi pada umumnya sih harusnya kurang lebih sama gitu ya. Dan ketika kita lihat, oh ternyata
kurang baik nih, kurang optimal, mungkin kita bisa coba pilih untuk alokasikan ke tempat lain dengan cara switching ya kepada campuran atau kepada penambahan tetap gitu. Oke, berarti atau itu bahkan top up, tambah lagi. Tambah lagi, tambah ya, lagi. Karena sifatnya tabungan, jadi sebenarnya lebih baik kita konsisten untuk nabung. Itu sih kuncinya, harus konsisten sih. Jadi nggak perlu takut, jadi nggak usah panik kalau turun ya Pak ya. Betul. Justru sebenarnya ketika turun itu ya kesempatan untuk beli lebih banyak gitu ya, karena kita lihat ini jangka panjang. Setuju. Nah Pak, setelah kita berbicara nih membeli reksadana, lalu kapan sih waktu yang tepat nih untuk investor menjual reksadana sendirinya Pak? Nah, menjual itu sendiri lebih baik dilakukan pada saat kita memang mau mempergunakan uangnya. Oke. Ya, jadi jangan kita cairkan karena kita lihat wah sudah profit banyak kita ambil gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh saja, tidak ada yang salah. Tapi baik lagi ketika nanti kita sudah jual dan lagi mau masuk lagi, kalau ternyata makin naik ya kita akan ketinggalan momentum gitu ya. Kalau kita bilang, oh kita mau tunggu turun dulu, nggak ada yang tahu kapan itu turun gitu ya. Karena kita tidak akan pernah bisa timing the market, beda seperti saham. Kita bisa lihat technical analisisnya, kita bisa lihat momentumnya, ada chart indikator dan sebagainya. Reksadana tidak ada. Jadi benar-benar hanya untuk simpan gitu. Tuh, hanya untuk simpan loh. Kalau misalnya tujuan udah tercapai, ya kenapa nggak untuk dijual ya Pak ya? Betul. Oke, balik lagi nih ke Sobat Rendanya, tujuannya apa nih? Kalau udah goals ya, kenapa nggak untuk dijual tuh Sobat Renda? Nah, masuk lagi nih Pak, sebelum menjual apa aja yang harus dilakukan investor nih Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Iya, kita perhatikan kan timingnya apakah baik gitu ya. Misalkan kita lihat kondisi dunia misalkan sedang dalam kondisi yang kurang baik. Mungkin perang, mungkin ada berita yang kurang baik dari Amerika, dari global market, ya mungkin kita bisa tunda dulu untuk pencairan tersebut gitu ya. Kecuali memang kita udah kepepet, kita memang sudah deadline, kita harus butuh uangnya untuk misalkan anak sekolah, untuk menikah, untuk DP rumah dan lain sebagainya, itu mungkin lain cerita. Tapi ketika itu bisa ditunda sedikit gitu ya, sebulan, 2 bulan, itu lebih baik ditunda dulu sih. Jadi faktornya tadi, pertama tentu ketika kita memang sudah butuh ya kita cairkan. Tapi kedua kita juga lihat faktor apakah kondisi marketnya sedang baik. Nah, maka itu dia tadi saya bilang kita sediakan reksadana itu ada beberapa macam ya. Ada yang jangka panjang sekali tapi ada volatilitas di tengah-tengahnya, itu memang memberikan imbal hasil yang baik. Tapi kalau ternyata lagi kita mau jual kondisi lagi kurang baik gitu ya, ya suwe kan. Kita nggak bisa langsung jual saat itu juga dan mungkin untungnya agak berkurang. Maka itu boleh juga kita diversifikasikan dari awal ke reksadana yang mungkin jenisnya pendapatan tetap gitu ya, isinya kan obligasi, cenderung lebih stabil. Jadi ketika di tengah jalan pasti pergolakannya tidak akan seperti reksadana saham. Oke. Berarti harus diperhatikan lagi nih apakah ada isu-isu global market atau segala macam Pak ya. Oke, menarik nih Pak. Terus saat membeli atau menjual reksadana nih Pak, apalagi yang harus diperhatikan Pak? Apakah harus perhatikan jam transaksi reksadana atau cut off time Pak? Oh iya betul, karena kan kita lakukan pembelian penjualan itu pasti di hari kerja ya. Yang pertama hari kerja, yang kedua hari bursa. Hari bursa itu kan di mana perdagangan saham, perdagangan obligasi itu berlangsung. Jadi ketika hari kerja tapi bursa tutup ya kita nggak akan bisa lakukan juga. Nah yang ketiga adalah ada jam-jam tertentu yang bisa dilakukan kita melakukan pencairan. Ya ketika kita membeli itu pasti harus di atas jam 9 pagi, ketika menjual harus di bawah jam 1 siang. Ketika itu dilakukan di atas itu, maka order penjualan atau pembelian akan dilakukan di hari selanjutnya. Oke, itu harus diperhatikan juga ya untuk Sobat Renda kalau mau jual atau juga mau belinya nih. Oke, tadi kita udah bahas nih Pak, semua tentang reksadana nih, jual dan juga belinya nih Pak. Nah, kalau dari produk reksadana Sinhan yang ada di Poems ID apa aja sih Pak? Saat ini kami menjual Sinhan Balance Fund dan Sinhan Equity Fund di platform Poems ID. Namun, soon ya, dalam waktu dekat juga akan listing yang namanya Sinhan Money Market Fund, yaitu reksadana pasar uang yang kami banggakan. Itu memberikan return yang sangat tinggi untuk resiko dengan sangat rendah juga. Tapi sebenarnya flagship dari produk kami adalah yang Balance dan Equity Fund. Kenapa? Karena memberikan timbal hasil yang tinggi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, dalam waktu dekat juga kami akan segera melistingkan yang namanya pendapatan tetap. Semoga itu 4 lini produk kami bisa menjadi pilihan investasi bagi Sobat Rendra. Oke, beberapa produk yang disebutkan Pak Ajib tadi udah bisa beli di supermarket reksadana Profan di aplikasi Poems ID milik PT Philips Sekuritas Indonesia. Thank you so much Pak atas waktunya, udah mau mampir di YouTube Reksadana.
Semoga dari perkataan dan jawaban Bapak tadi bisa membantu Sobat Rendra semua dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Rendra. Nah, saya Zaki undur diri dulu dan sampai di YouTube reksadanaku selanjutnya. Bye semuanya.